satu dan lain hal harus berpisah. Siapa yang mengharuskan berpisah? Oke, jadi berpisah hanya untuk sementara itu diperbolehkan, tapi bukan cerai. Misalnya dia sudah sampai toksik banget, ya. Toksik, selama toksik itu kan yang menyebut toksik itu kan saya. Betul? Maka harus ada saksi yang menguatkan kejadian dari dua pihak. Harus ada kisah dari dua pihak, harus ada kisah sebelumnya. Nah, baru itu semua bisa dibawa kepada hakim gereja. Jadi kalau sampai seperti itu, irritate banget, mengancam, apalagi mengancam kehidupan dari keluarga atau pasangan, bisa dibawa kepada hakim gereja. Bicarakan, apakah perkawinan kami bisa dianulasi atau tidak? Karena di sini sudah terjadi kehancuran. Kami sudah saling menyakiti dan kami sudah merasa bahwa perkawinan menjadi teror bagi kami. Jadi itu bisa diangkat ke dalam, nanti hakim yang akan melihat story-nya. Biasanya story-nya harus sebelum perkawinan, itu harus ada story-nya, pada saat perkawinan dan setelahnya. Kenapa? Pastor dan hakim akan melihat konsistensi. Ada konsistensi apa dalam kepribadian dia. Dari situ baru Saya sendiri bukan hakim gereja, tapi saya mendengar. Kebetulan saya dekat dengan seorang hakim gereja di Keuskupan Bandung. Dia selalu cerita begitu. Dan Bapak Ibu, menyedihkan memang. Kasus anulasi itu, saya punya tulisannya tapi saya tidak tuliskan di sini. Di Keuskupan Bandung saja 1 bulannya lebih dari 20 anulasi, minta anulasi. Banyak. Dan apa yang terjadi seperti kemarin dari Keuskupan Bogor juga saya dengar kisahnya waktu perjalanan. Dia 2 tahun pun belum selesai. Karena pasangan yang satunya tidak bisa dihubungin. Jadi bagaimana betapa sulitnya untuk ngatur seperti itu. Tapi kalau dua-duanya mau diajak kerjasama, mau ngomong dan seterusnya, biasanya lebih mudah difasilitasi oleh memutuskan apa yang harus terjadi dengan pasangan. Jadi gereja yang mempunyai wewenang. Tapi secara pastoral, imam biasanya mengatakan kalau udah toksik itu, ya sudah, untuk sementara pindah dahulu. Untuk sementara. Karena saya pernah ada satu kasus suami istri hampir lebih dari 3 jam ngobrol dengan saya. Suaminya ngomong, istrinya cuek. Istrinya ngomong, suaminya nyiapin mau ngejawab apa. Jadi saya sampai kesel, saya sampai gebrang aja. Bubar kalian, pulang. Gue capek nggak dengerin. Sampai saya ngomong, istri kamu denger nggak apa yang kata suami? Tidak. Suami tahu nggak istri ngomong apa? Tidak. Lu nggak ngerti, gua ngerti. Lu yang punya masalah, gue yang ngerti masalah hati. Kata saya tuh, suami, kamu kayak gini. Dengerin. Iya, pastor, saya menerima. Sekarang pulang. Lu bawa over, balik kamu pergi dari rumah. Tapi tidak cerai, pergi dari rumah. Tapi ingat, kamu menyumbang 2 anak yang terluka pada gereja. Kalian egois. Anda tahu digituin, mereka nangis. Dan mereka berkata, baik pastor, karena yang mencoba berubah. Kenapa nggak dari tadi? Seringkali itulah keegoisan. Ingat, dosa terbesar dalam diri kita adalah kesombongan. Saya merasa yang paling banyak berkorban. Saya merasa yang paling benar. Saya merasa saya adalah orang yang tersakiti. Jadi di situ pada saat saya menempatkan diri saya seperti itu, sampai kapanpun yang membuat hidup pernikahan saya tidak baik, pasangan saya. Bapak Ibu,
Saya juga suka aneh. Saya menjelaskan hidup indahnya perkawinan, pertanyaannya selalu tentang perceraian. Aneh tuh ya. Kenapa kita kok tidak belajar untuk memperbaiki? Kita sering belajarnya untuk mengakhiri. Belajar untuk memperbaiki. Tidak gampang. Masuk pintu surga itu adalah sempit. Maka jangan gendut-gendut. Jadi silahkan tadi kalau bawa dahulu kepada pastor pembimbing rohani yang mengerti. Nanti pastor suggestionnya apa? Baik sekali kalau dua-duanya mau berhadapan. Biasanya kalau pastor sudah merasa ini faktor psikologis, dia akan referensi. Tapi kalau ini faktornya spiritual, dia akan bantu. Tapi kalau faktornya hukum, dia akan referensi ke pastor yang di hakim gereja. Semoga menjawab. Thank you. Bapak ada pertanyaan? Ya.